Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastansuruhu wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu subhanahu wa ta'ala fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa kulli man tabi'a hudah wastamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rzuqna fahma wa waffiqna lil 'amali bihi ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama Bapak dan Ibu, kita tentunya menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita diberikan sebuah kemuliaan untuk bisa hadir bersama dalam acara virtual untuk mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini bukan sesuatu yang terlalu istimewa bagi kita karena mengenang Rasulullah itu bagi kita adalah setiap saat sudah menjadi bagian dari iman, kalau boleh saya mengistilahkan menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi setiap kali memasuki bulan Rabiul Awal tentu kita diingatkan atau kita dituntut untuk melakukan semacam pembaharuan, renewal, ya, tajdid, untuk membaharui kembali ingatan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan ini dan dalam keadaan sehat, insya Allah, mudah-mudahan semuanya sehat, walafiat lahir batin. Dan yang terpenting mudah-mudahan semua dalam keadaan iman dan Islam dan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini seperti biasanya kita ada kajian tafsir. Tapi karena saya melihat bahwa hari ini adalah hari yang cukup istimewa, di mana sebagian ulama menafsirkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran Rasulullah SAW. Tentu sekali lagi kita bukan memperingati toh kelahiran saja, tapi nanti kita akan jelaskan kenapa kita melihat ini sangat penting sekali. Nah, memang ada perbedaan pendapat para ulama kita tentang kapan Rasulullah lahir. Walaupun semua hampir sepakat bahwa Rasulullah SAW kemudian meninggal dunia, ya, meninggal dunia pada hari Senin, justru pada tanggal yang sama yang diperkirakan lahirnya Rasulullah SAW. Tapi terlepas dari semua perbedaan pendapat itu, tentu memang kita tidak memiliki indikasi-indikasi yang autentik dalam hal ini. Ya, tentu kalau pada zaman modern kan sekarang ada namanya akte lahir, ya. Nah, Rasulullah SAW kan tidak memiliki akte lahir, tidak ada yang tercatat, ya, secara hitam putih di atas sebuah dokumen yang jelas. Tapi pastinya dari riwayat-riwayat yang ada, kemudian sampailah kita kepada kesimpulan bahwa Rasulullah terlahir di bulan Rabiul Awal pada waktu itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu sebagaimana banyak hal dalam agama kita, permasalahan mengingat kelahiran Rasulullah SAW. Apakah itu memakai kata memperingati, apakah itu dengan istilah-istilah yang lain, dengan berbagai kegiatan. Ada yang berkumpul kemudian memuji-muji Rasulullah dengan selawat, ada yang kemudian sendiri-sendiri menyampaikan selawat kepada Rasulullah SAW, ada yang melakukan konferensi, seminar tentang sirah Rasulullah SAW, ada yang melakukan ceramah-ceramah umum atau publik tentang
sirah atau kehidupan Rasulullah SAW, terlepas apakah setuju atau tidak, sesungguhnya bukan sesuatu yang perlu untuk kita jadikan sebagai dasar untuk berselisih, bahkan apalagi terpecah belah. Kenapa bisa demikian? Karena seperti yang saya sampaikan, permasalahan maulid atau milad hanya satu dari berbagai macam permasalahan di mana umat ini memang berselisih pendapat. Dan sekali lagi, agama kita sangat memungkinkan untuk adanya perbedaan-perbedaan pendapat seperti ini. Yang sebenarnya kalau kita positive thinking, ya berpikir secara positif, maka kita akan menemukan bahwa itu menunjukkan bahwa Islam itu sangat dinamis sekali. Ya. Adanya perbedaan pendapat para ulama, pengikut Rasulullah SAW, bahkan umat ini secara umum, menunjukkan bahwa Islam itu begitu dinamis. Ya. Dan umat Islam itu begitu sangat dinamis sekali, sehingga memungkinkan untuk bisa memberikan opini, pendapat. Bayangkan kalau segala masalah dalam agama ini datang dari satu sumber. Anggaplah misalnya seperti agama Katolik ada paus yang ditentukan segala-galanya oleh paus gitu. Maka akan terjadi semacam kebekuan. Sementara umat Muhammad SAW itu adalah umat yang sangat global, internasional. Dan pada masing-masing tempat itu ada keadaan-keadaan yang tidak dimiliki oleh Muslim di tempat yang lain. Saya tidak perlu mendetail mengenai ini karena ini bukan judulnya. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah ketika umat ini kemudian berbeda pendapat tentang bagaimana menyikapi kelahiran Rasulullah SAW itu, ada yang melakukan peringatan-peringatan, dan semoga saja memang tidak melanggar batas-batas syariah. Ya kalau melanggar lain lagi. Tapi ada juga yang kemudian mengatakan bahwa melakukan peringatan itu bid'ah misalnya. Saya ingin mengatakan begini, bahwa semua permasalahan yang kita perselisihkan, demi untuk sesuatu yang lebih penting lagi, dan yang lebih penting itu adalah unity, persatuan, kebersamaan umat ini, penting untuk semua pihak berusaha mencari apa yang saya biasa istilahkan sebagai the common ground, pijakan bersama. Ada pijakan bersama. Dalam hal kelahiran Rasulullah SAW, mereka yang kemudian melakukan peringatan, apakah itu seminar, apakah itu ceramah, apakah itu konferensi, apakah itu bentuknya apa saja, dan mereka yang tidak setuju dengan itu, sesungguhnya memiliki fondasi yang sama, memiliki ground atau basis yang sama. Apa common ground-nya atau basis yang sama itu? Adalah karena dua-duanya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara kita yang melakukan peringatan-peringatan dalam bentuk-bentuk macam-macam yang seperti saya katakan mudah-mudahan tidak keluar dari batas-batas syariah, maka itu karena cinta kepada Rasulullah SAW. Ada sekelompok umat Islam duduk bersama, berkumpul, kemudian menyampaikan salawat kepada Rasulullah, itu karena cinta kepada Rasulullah. Ada sebagian umat Islam kemudian ceramah-ceramah umum seperti yang kita lakukan pada malam hari ini secara virtual juga karena cinta kepada Rasulullah. Ada melakukan diskusi-diskusi, seminar-seminar, macam-macam. Semua ini dilakukan adalah karena bukti kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama sekali lagi ingat dalam batas-batas syariah. Nah, kenapa saya katakan dalam batas-batas syariah? Karena ada juga orang yang melakukan kemudian melanggar atas nama cinta kepada Rasulullah, tapi justru melanggar ajaran Rasulullah. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, dan teman-teman kita yang kemudian melihat bahwa apa yang kita lakukan misalnya ini tidak kurang islami, itu juga kita harus positive thinking. Mereka juga cinta Rasulullah. Cintanya bagaimana? Mereka ingin betul-betul menjaga ya kemurnian ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada yang dilanggar. Nah, kalau dua-duanya cinta kepada Rasulullah SAW, lalu kenapa kita harus gontok-gontokan? Kenapa kita harus fighting? Kenapa kita harus berkelahi? Kenapa kita harus berpisah? Gitu? Berpecah belah hanya karena berbeda pendapat. Bagaimana menyikapi kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bapak dan Ibu sekalian, mungkin yang lebih penting untuk kita bahas bersama
Yang pertama adalah apa saja tanggung jawab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan berselawat, kayak berselawat. Ada yang mengatakan belajar sunnahnya, oke belajar sunnahnya. Ada yang langsung mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah, ikut kepada tauladan Rasulullah SAW. Ya semuanya benar. Tapi kali ini saya akan sampaikan ada 6 poin yang menjadi pengikat antara kita dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita buktikan bahwa kita memang betul-betul pengikut Rasulullah SAW, ada 6 tingkatan. Nah, yang pertama tentunya adalah mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam bahasa kita yang sederhana biasa, tidak kenal maka tidak sayang. Lalu bagaimana mengenal Rasulullah SAW? Disitulah pentingnya untuk kita belajar sirah. Belajar sirah itu setiap saat. Tapi kenapa justru terkadang hanya tanggal 12 Rabiul Awal? Ya nggak apa-apa, minimal tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi belajar sirah itu sebuah keharusan. Kita umat Islam ini bisa belajar sejarah atau biografi siapa saja. Bahkan biografi orang-orang yang jahat pun ada dalam Al-Quran. Firaun, Abu Lahab gitu. Biografi Rasulullah dipelajari menjadi sebuah keharusan. Mungkin saya bisa memakai kata, apa ya? Sebuah kewajiban lah. Loh, kenapa wajib? Karena sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka yang itu juga menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang wajib dan tidak akan sempurna kewajiban itu kecuali dengannya, maka yangnya tadi yang sesuatu itu menjadi wajib juga. Kita wajib mengimani Rasulullah. Kita wajib mencintai Rasulullah. Kita wajib ikut kepada Rasulullah. Tapi kalau tidak kenal Rasulullah, gimana bisa cinta kepada Rasulullah? Gimana orang bisa mengaku cinta kepada Rasulullah tapi nggak kenal? Maka kewajiban kita yang pertama sebagai umat Islam adalah belajar ma'rifatul Rasul. Mengenal siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan kita bukan sekedar sentimen dan emosi. Bukan. Bukan sekedar kita mengatakan ada perasaan yang sangat dekat dengan Rasulullah, tapi kita nggak kenal bagaimana kehidupannya Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menjalani kehidupannya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang individu, sebagai seorang panglima, sebagai seorang presiden. Ada semua pada Rasulullah SAW. Dan semua itu wajib untuk kita pelajari. Ini kewajiban yang pertama. Ma'rifatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal Rasulullah SAW. Yang kedua, tentu to believe in. Al-imanu bir Rasul. Mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah memang salah satu dari 6 rukun iman kita? Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan tentu dari rasul-rasul itu yang terpenting dari semua itu, bukan terpenting, tapi Rasulullah menjadi bagian sangat penting yang tidak mungkin bisa terpisahkan antara satu dan yang lain, mengimani Rasulullah SAW. Itu yang kemudian kita terjemahkan dalam syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi mengimani Rasulullah yang kedua ini. Nah yang ketiga, langsung melompat saja, karena mengimani ini sudah pasti semua kita mengakulah mengimani Rasulullah. Tapi yang ketiga ini Bapak dan Ibu sekalian, esensi daripada keimanan kita itu, baik kepada Allah maupun kepada Rasulullah, adalah cinta. Hub, cinta. Kenapa cinta ini menjadi dasar? Karena cinta itu menjadi pemanis dari segala hal yang kita lakukan. Kita ikut kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW bukan karena terpaksa. Bukan karena ada yang memaksa. Tapi memang karena rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan cinta ini menjadi pengikat keimanan. Artinya begini, orang mengaku beriman tapi tidak cinta, dipertanyakan cintanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman di antara kalian sampai dia cinta kepada lebih daripada ayahnya, ibunya, anak-anaknya, dan lebih dari siapa saja. Setelah Allah tentunya. Maka cinta kita ini menjadi penentu daripada keimanan itu. Pembuktian pertama dari keimanan itu adalah cintakah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Seorang sahabat, ini sudah pernah kita ulang-ulangi ini. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia katakan, ya Rasulullah, saya mata sa'ah, kapan hari kiamat akan terjadi? Rasulullah nggak menjawab. Tidak menjawabnya Rasulullah SAW itu 2 kali ditanya, tidak menjawab. Tidak menjawabnya itu karena 2 hal. Yang pertama, karena memang tidak tahu. Rasulullah nggak tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Rasulullah itu nggak tahu tentang hal-hal gaib sampai diberitahu oleh Allah. Beliau adalah manusia. Maka beliau tidak menjawab. Ditanya kedua kalinya, beliau tidak menjawab. Ditanya lagi ketiga kalinya, beliau mengatakan, "Famadza a'datta laha?" Kalau kiamat terjadi, lalu apa yang Anda telah persiapkan? Kata sahabat itu, enggak banyak ya Rasulullah. Salatku biasa-biasa saja. Puasaku biasa saja. Tidak banyak sedekah, saya orang miskin. Artinya enggak banyak hal-hal yang bisa ditonjolkan. Ghaira anni uhibbullah wa rasulahu. Tapi saya cinta Allah dan Rasulnya. Saya cinta Allah dan Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama dengan siapa yang engkau cintai di hari kiamat nanti. Engkau cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, maka kamu akan bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita menjadi penentu iman sekaligus juga penentu kebersamaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu bentuk kecintaan kita itu sering bersalawat. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang paling kikir itu, orang yang kikir, itu adalah ketika nama beliau disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita nggak bersalawat. Bersalawat saja enggak. Tapi ngaku cinta gitu. Nah itu. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, salah satu indikasinya itu adalah setiap kali kita dengarkan nama Rasulullah, automatically, secara otomatis, menjadi sebuah refleksi, secara langsung terucap sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kita banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW sebagai salah satu indikator atau indikasi dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Itu yang ketiga. Nah yang keempat, kewajiban kita kepada Rasulullah SAW adalah to obey. Al-ita'ah, untuk mentaati dan mengikuti. Makanya Rasulullah SAW mengatakan begini, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku akan masuk surga. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang membangkang. Yang membangkang itu artinya tidak mau ikut. Disuruh ke kanan, dia ke kiri. Disuruh berdiri, dia duduk. Itu membangkang. Illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Dikatakan siapa yang membangkang ya Rasulullah? Dikatakan man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga, dan siapa yang berdosa, yang melanggar perintahnya, faqad aba, maka dia telah membangkang. Tidak mau masuk surga, kira-kira begitu. Ke Al-Quran di surah Ali Imran, Allah kemudian menekankan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kepada mereka yang Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutlah. Maka ikut kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah, itu adalah merupakan indikasi keimanan kita kepada Rasulullah SAW dan kewajiban sebagai relasi kita kepada Rasulullah SAW. Itu yang keempat. Orang mengaku tahu Rasulullah, orang mengaku beriman kepada Rasulullah, orang mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi nggak mau ikut ajarannya, kira-kira cinta apa? Kan dipertanyakan. Maka mengikutin merupakan aktualisasi, ya, merupakan pengaktualan, pembuktian daripada keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang keempat. Yang kelima adalah to defend his honor, ad-difa'u an. Jadi pentingnya untuk kita menghormati, memuliakan, dan juga membentengi kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini teman-teman kita yang non-Muslim khususnya di dunia Barat. Banyak yang tidak paham. Kenapa orang Islam itu begitu marah ketika nabinya dihina, direndahkan. Kalau mereka pada saat mengaku beriman kepada Nabi Isa, atau bahkan Tuhan mereka Isa gitu, mereka imanin, tapi mereka nggak punya girah gitu, nggak punya rasa amarah ketika Isa itu direndahkan.
Bagaimana Nabi Isa alaihissalatu wassalam dipermainkan oleh orang-orang yang merasa free, merasa bebas, liberal. Orang Islam pasti akan marah kalau nabinya direndahkan. Kenapa? Karena itu bagian dari rasa kemuliaan kita dan menjaga kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kemarahan kita di saat Rasulullah direndahkan, dihina, adalah karena kita lebih cinta kepada Rasulullah daripada diri kita sendiri. Itu yang kelima, Bapak dan Ibu sekalian. Ada ayat dalam Al-Quran di surah Al-A'raf. Allah mengatakan, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang mengimani Rasulullah SAW, wa azzaruhu, dan mendukungnya, menguatkannya, memuliakannya, wansuruhu, dan menolong ya perjuangannya, wattaba'un nur, dan mengikuti cahaya yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Ini kaitan kita dengan Rasulullah yang kelima. Kaitan yang keenam, dan ini yang terakhir yang saya ingin sebutkan, adalah pentingnya untuk kita meneruskan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa misi Rasulullah SAW? Ad-da'wah ilallah. Meneruskan misi dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah adalah nabi terakhir. Rasulullah diutus kepada seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah saya utus wahai Muhammad engkau kecuali kepada manusia semuanya untuk memberikan berita gembira dan memberikan peringatan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh umat manusia. Dan Rasulullah kemudian meninggal pada saat berumur 63 tahun lebih sedikit. Maka pasti dakwah atau misi dakwah ini harus dan wajib diteruskan oleh mereka yang mengaku pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua umat Islam tanpa kecuali, apapun keadaan kita, apapun pekerjaan kita, apapun kesibukan kita, apapun posisi kita dalam dunia ini, semua yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wajib menjadi dai di jalan Allah, penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Quran mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Katakan kepada umat wahai Muhammad, inilah jalanku berdakwah kepada Allah, mengajak ke jalan Allah. Ala basiratin, dengan hati, dengan nurani. Jadi mengajak itu dengan nurani, dengan fitrah. Ana, saya, kata Rasulullah, wa manittaba'ani, dan semua siapa yang mengikutku, siapa yang ikut kepadaku. Maka ini kewajiban kita Bapak dan Ibu sekalian. Yang keenam adalah meneruskan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tentunya dakwah itu kan bukan hanya ceramah saja. Nah ini terkadang kita salah paham. Dan masih banyak yang salah paham. Menyempitkan definisi dakwah dengan ceramah-ceramah. Sehingga terkadang, mohon maaf, orang yang tidak pada kapasitasnya hanya berceramah saja gitu. Memaksakan diri berceramah gitu. Sehingga terkadang keluarlah komunikasi-komunikasi yang tidak layak, yang tidak, justru bukan mengajak tapi mengusir terkadang. Jadi dakwah itu bukan hanya ceramah saja. Dakwah itu adalah menyampaikan Islam baik dengan kata-kata dan yang terpenting dengan perbuatan dan karakter kepada seluruh umat manusia. Ini saya sampaikan di dalam khutbah Jumat saya tadi kepada masyarakat Muslim di Jamaica Muslim Center. Satu cerita yang mungkin saya sudah pernah tuliskan juga, gara-gara pisang itu. Jadi gara-gara sebuah pisang, seorang pastor yang terkenal di kota New York tersentuh dengan Islam. Dia nggak masuk Islam, karena itu masalah hidayah. Tapi dia berubah pandangan kepada agama Islam, dari negatif menjadi sangat positif. Bagi Bapak dan Ibu yang tinggal di kota New York, pasti pernah mungkin mengenal namanya Masjid Ar-Rahman di 29 Street dan 5th Avenue. Di depannya itu ada gereja besar namanya Marble Collegiate Church. Dulu pendetanya itu namanya Dr. Arthur Calianro. Kebetulan dulu kami sedang dialog bersama-sama. Jadi sangat dekat sekali. Beliau sudah meninggal dunia.
Jadi suatu ketika saya tanya kepada beliau, kok Anda itu begitu simpati kepada orang Islam? Padahal Anda seorang pastor. Dia ketawa. Dia bilang begini, saya ini beberapa tahun yang lalu, apalagi pasca 9/11, itu sangat benci Islam. Sangat benci Islam. Loh, kenapa bisa berubah? Sekarang kita bersahabat, saya bilang sambil bercanda gitu. Dia ketawa, dia bilang begini, gara-gara pisang katanya. Gara-gara pisang. Kalau saya tanya, pisang apa? Dia bilang begini ceritanya. Jadi suatu ketika, beliau itu ingin, karena di New York ini apapun posisinya itu rata-rata orang naik ya transportasi lah. Kalau nggak naik subway ya biasa tahan naik bus, atau mungkin tahan taksi lah. Taksi kuning namanya yellow cab kalau di kota New York. Dia menyetop yellow cab dan dia masuk. Ketika dia duduk di belakang, itu sopir yellow cab ini, sopir taksi ini bertanya kepada dia, Bapak ini tinggal di mana, pekerjaannya apa? Oh, dia bilang saya tinggal di situ, di Fifth Avenue itu, di gereja itu. Ada rumahnya bagian gereja besar. Saya tinggal di situ dan saya pendetanya gereja itu. Rupanya teman kita yang sopir taksi ini itu biasa Jumatan di Masjid Ar-Rahman, dan Masjid Ar-Rahman ini biasa menyewa salah satu ruangan gereja untuk Jumatan karena masjidnya kecil, nggak cukup. Maka sopir taksi ini gembira sekali ketemu dengan pastornya gereja itu. Akhirnya terjadilah sudah sangat dekat, sudah dikomunikasi, ya sudah merasa sangat dekat. Tiba-tiba sopir taksi itu nawarin pendeta itu, do you want a banana? Mau nggak pisang? Satu pisang, sebuah pisang ditawarin ke belakang gitu. Sang pastor mengatakan thank you, terima kasih. Tapi bukan cuma itu, rupanya sopir taksi ini mematikan meter taksinya gitu, meter mobilnya gitu. Nah, ketika sudah sampai di tujuan, pendeta itu bertanya berapa yang seharusnya bayar. Taksi nggak mau mengambil duitnya. Gara-gara pisang inilah dan gara-gara meteran taksi itulah menjadikan pendeta ini berubah pandangan tentang agama Islam. Dari seseorang yang marah karena 9/11, dari seseorang yang curiga karena 9/11, menjadi sangat simpati. Dia tidak masuk Islam sekali lagi, karena untuk Islam itu harus ada hidayah Allah. Tapi dia simpati dan bisa bersahabat, dan kami sering dialog dengan beliau di tempatnya maupun di tempat kita. Ini satu contoh saja bahwa bagaimana dakwah dalam karakter itu adalah sesuatu yang sangat menentukan sekali. Dan inilah harus kita pakai di dalam upaya untuk melanjutkan misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin pertama yang harus kita kenal. Bagaimana kewajiban kita atau relasi kita kepada Rasul. Dari mengenal Rasulullah, mengimani Rasulullah, mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah, kemudian apalagi mendakwahkan misi Rasulullah. Ada 6 kewajiban kita. Poin kedua adalah mengenal siapa si Muhammad SAW itu. Apakah Muhammad SAW itu seseorang yang beda dengan kita, bukan manusia yang makan, ya beda dong Indonesia. Nabi Muhammad mungkin nggak makan nasi waktu itu ya, makan roti gitu. Tapi apakah beliau tidak seperti manusia biasa gitu? Ternyata beliau adalah manusia biasa. Maka Al-Quran kemudian mendefinisikan Rasulullah atau Muhammad SAW dengan kata-kata, Qul innama ana basyarun mithlukum. Sampaikan kepada pengikutmu, wahai Muhammad, bahwa saya ini adalah manusia seperti kalian. Manusia seperti kita ini bagaimana? Makan, minum, tidur, capek, lelah. Bisa marah. Rasulullah itu marah, tapi marah untuk kebaikan. Bisa kecewa. Bisa sedih. Waktu Rasulullah anaknya meninggal, Ibrahim, anak Rasul laki-laki beliau baru umur 6 tahun meninggal dunia. Kecewa, bukan kecewa. Sedih betul Rasulullah SAW. Menangis beliau. Rasulullah seperti kita, punya perasaan yang sama. Beliau nikah, punya anak-anak, punya istri, dan lain sebagainya. Makanya malaikat kan protes itu, seolah-olah protes kepada Allah. Kenapa yang diutus sih bukan malaikat? Atau orang besar, raja dari kalangan mereka. Kenapa Muhammad itu orang biasa-biasa saja seperti yang lain? Maka Muhammad SAW itu adalah manusia biasa. Ini harus yang pertama harus kita pahami. Sehingga jangan sampai kemudian kita berimajinasi Muhammad SAW itu begitu jauh dari kehidupan kita gitu. Jauh. Jadi ada gap gitu. Sebab kalau kita berimajinasi Muhammad itu beda dengan kita, maka kita bisa mengatakan ya itu wajar saja kan beda kan. Nabi Muhammad itu kan
Memang Muhammad SAW beda kan dari kita. Padahal Muhammad itu basyarun seperti kita. Pertama, ini harus. Tapi, walaupun beliau itu basyarun, beliau kemudian menjadi unik, menjadi istimewa, menjadi khusus. Kenapa menjadi unik dan istimewa? Karena yuha ilayya. Allah memberikan wahyu kepadaku. Wahyu ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk Quran dan sunnah itu sendiri. Karena sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah itu wahyun. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena wahyu inilah, maka Rasulullah kemudian memiliki kepribadian, kehidupan yang istimewa yang tidak seperti kita. Maka dengan wahyu inilah terjadi nilai yang sangat tinggi pada kehidupan Rasulullah SAW. Nilai inilah, nilai value dalam bahasa Inggrisnya, yang menjadikan beliau itu mahal dan berharga. Sehingga teman-teman kita di Timur Tengah, bukan di Timur Tengah, di Asia Selatan, ya, India, Pakistan, Bangladesh yang Muslim, itu punya syair atau puisi Arab ya, berbunyi begini. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia. Oh, maksudnya bagaimana? Walakinnahu yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammad manusia tapi tidak seperti manusia, tapi dia itu adalah mutiara sementara manusia lain itu batu-batuan gitu, bebatuan. Nah, bedanya di mana? Kalau kita ke pinggir pantai bisa kita melihat batu yang mengkilat juga, berkilau gitu. Padahal itu batu-batuan. Nah, bedanya antara batu-batu di pinggir jalan yang berkilau itu dengan batu-batu di toko-toko mahal di Fifth Avenue di kota New York, itu ada pada nilainya itu. Kenapa Rasulullah menjadi mutiara? Karena nilai. Nilai dari mana? Dari wahyu tadi itu. Tapi kalau kita kembali kepada kehidupan sebagai manusia biasa. Gitu. Ini harus kita pahami. Maka balagal ula bikamalihi kasyafad duja bijamalihi hasunat jami'u khisalihi sallu alaihi wa alihi. Itu salah satu syair yang biasa mereka nyanyikan itu. Puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nilai yang dimiliki Rasulullah itu menjadikan beliau tertinggi dalam karakter dan perilaku gitu. Nah, karena nilai inilah, karena keunikan dan keistimewaan Rasulullah SAW inilah yang menjadikan beliau itu menjadi bukan saja manusia yang terbaik, bukan saja sebagai rasul yang paling termulia di sisi Allah, bukan di sisi manusia, tapi di sisi Allah. Nah, ini ada juga yang mempertanyakan. Dan bertanya, ini pernah saya ditanya ini sama seseorang yang non-muslim, tapi baca Al-Quran. Dia katakan, Syamsi Ali. Syamsi Ali. Kalau nabi kamu itu diimani tidak berbeda dengan nabi yang lain, la nufarriqu dalam bahasa Al-Quran itu kan la nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membedakan di antara nabi itu. Kenapa kamu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling mulia? Apalagi kalau kita belajar Isra Mi'raj, nabi yang menjadi imamnya para nabi dan rasul kan ketika itu. Jawabannya adalah kata la nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membeda-bedakan para nabi dan rasul itu pada tataran keimanan. Maksudnya apa? Kita mengimani Adam, mengimani Nuh, mengimani Ibrahim, mengimani Musa, mengimani Isa 100%. Sebagaimana kita mengimani Muhammad SAW 100%. La nufarriqu, tidak ada bedanya. Lalu bagaimana kemudian Nabi Muhammad menjadi lebih mulia? Bukan kita yang memuliakan, Allah memuliakan dalam Al-Quran. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah mereka ini para nabi, kami muliakan, kami lebihkan sebagian di antara sebagian yang lain. Maka Nabi Ibrahim punya kemuliaan, menjadi Khalilullah. Nabi Musa punya kemuliaan, menjadi Kalimullah. Ya. Nabi Isa alaihissalatu wassalam punya kemuliaan, menjadi Ruhullah. Artinya dia diciptakan dengan ruh atau perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad SAW menjadi Habibullah. Tapi Muhammad membawa ajaran yang paling sempurna, dan karena kesempurnaan ajaran itulah menjadikan Rasulullah kemudian menjadi Nabi yang termulia. Tapi bukan sekedar Nabi termulia. Beliau adalah manusia termulia dari seluruh manusia yang pernah hadir di atas dunia ini. Kemuliaan-kemuliaan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ini menjadikan beliau sebagai pusat ketauladanan manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswatun hasanah. Maka Rasulullah harus menjadi pusat keteladanan kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus memandang beliau sebagai contoh tauladan dalam segala aspek kehidupan kita. Dari atas kepala sampai ujung kaki, dari luar dan dasar sampai ke dalam, semua kita ikut pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah role model tauladan dalam kehidupan pribadi. Pemberani, jujur, ya bahkan dari kecil digelari Al-Amin. Bagaimana di waktu remaja beliau ikut berperang, ya, dan menjadi pemberani. Bagaimana kemudian beliau dalam kepemimpinan ini kehidupan publik, bagaimana kehidupan keluarga. Beliau adalah tauladan yang luar biasa dalam segala aspek kehidupan manusia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketauladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang kemudian membawa transformasi atau perubahan dalam kehidupan manusia. Dan kata perubahan ini yang kemudian digambarkan dengan kata-kata liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya gitu. Jadi Rasulullah datang dengan wahyu. Wahyu ini kemudian menjadi bagian dari nilai kehidupan Rasulullah, dan itu yang kemudian menjadikan beliau membawa sinar wahyu, sinar atau nur untuk menghilangkan kegelapan dari kehidupan manusia. Pada ibu sekalian, kita bisa saja berbicara ya tentang ketauladanan Rasulullah dalam berbagai aspek. Tapi saya ingin fokus pada kesempatan ini singkat saja karena waktu mungkin saya tidak ingin terlalu panjang. Singkat saja, saya ingin fokus kepada bagaimana Rasulullah menjadi tauladan di dalam mentransformasi kehidupan manusia, merubah kehidupan manusia. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah bahwa dalam proses transformasi itu Rasulullah SAW mentransformasi kehidupan, mentalitas kehidupan manusia. Jadi yang pertama adalah mentalitas. Kenapa mentalitas? Mentalitas itu apa ya? Mentality bahasa Inggrisnya. Tapi bahasa Islamnya apa? Nafsiyat? Mungkin terjemahan yang paling dekat itu adalah qalbun. Qalbun bagaimana maksudnya ditransformasi? Dibersihkan maksudnya. Nah, kenapa mentalitas ini saya terjemahkan dengan qalbun, dengan hati? Karena ternyata hati itulah yang menentukan bagaimana kehidupan manusia. Hitam putihnya kehidupan manusia, lurus bengkoknya kehidupan manusia, itu ada pada keadaan hatinya. Dan itulah yang pertama kali Rasulullah datang ditransform, dirubah gitu. Makanya 13 tahun lebih hampir 13 tahun atau lebih 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah hanya dalam proses untuk mentransformasi mentalitas itu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk qulu la ilaha illallah tuflihu, menanamkan akar keimanan dalam hati manusia itu. Karena dengan keimanan itu akan tumbuh berbagai macam karakter yang mulia. Satu di antaranya adalah tumbuhnya apa yang disebut dengan self confidence, percaya diri. Saya hanya menekankan kata percaya diri ini dalam kaitan dengan iman. Kenapa? Karena dengan percaya diri ini umat ini bisa bangkit. Umat Islam ini kalau tidak punya percaya diri tidak akan pernah bisa bangkit. Dan ini yang pernah diprediksi oleh Rasulullah, pernah diproyeksikan oleh Rasulullah 14-15 abad yang lalu. Ketika beliau mengatakan suatu ketika kalian ini akan menjadi seperti busa di tengah laut, bergerak sesuai dengan gerakan ombak. Ada hadis yang lain mengatakan bahwa suatu ketika kalian ini akan seperti a piece of meat, sepotong daging yang diperebutkan oleh anjing-anjing. Para sahabat bertanya, amin qillatina al-yawma ya Rasulullah? Apakah ketika itu karena kami kecil, kami minoritas? Kata Rasulullah SAW, kalla, bukan. Bal antum kathirun. Tapi kalian banyak ketika itu. Indonesia banyak luar biasa. 200-an juta lebih muslim di Indonesia dari 270-an juta penduduk Indonesia. Banyak sekali. Tapi kata Rasulullah SAW, ada penyakit yang terjadi pada kalian ketika itu. Apa penyakit itu ya Rasulullah? Wahan. Wahan. Penyakit wahan namanya. Para sahabat bertanya, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Benci mati. Merasa tidak akan mati. Bapak dan Ibu sekalian, hadis ini bukan berarti menjadikan kita pesimis dan menjadikan kita lemah, menjadikan kita malas untuk mencari dunia, bukan.
Tapi umat ini justru terjatuh ketika dunia menjadi sembahan. Kita sembah dunia ini. Maka mari kita cari dunia ini, kita jadikan sebagai budak. Kita pergunakan dunia ini. Kita bangun, tapi yakini bahwa dunia itu adalah wasilah bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini cara Rasulullah SAW merubah mentalitas manusia. Dirubah dari apa? Dalam bentuk keimanan yang membangun self-confidence. Dan umat Islam ini harus memiliki self-confidence. Kalau tidak punya self-confidence, saya sudah sering ulang-ulang ini, kita hanya akan terombang-ambing di tengah kekuatan dunia yang sedang bersaing. Sebentar-sebentar kita ke Rusia, sebentar-sebentar kita ke Amerika, sebentar lagi kita ke Cina. Umat Islam ini akan terombang-ambing saja. Kenapa? Tidak punya self-confidence. Walillahil izzatu wa lirasulihi mu'minin. Kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Ini yang pertama yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW. Memiliki self-confidence yang luar biasa. Sehingga Rasulullah itu mau ditantang, ya, dihina, direndahkan, beliau tidak pernah merasa rendah. Beliau digoda juga tidak pernah tergoda. Digoda mau jadi raja, digoda mau dinikahkan dengan wanita yang paling cantik, digoda mau dijadikan orang yang paling kaya juga tidak goda. Kenapa? Punya posisi yang jelas gitu. Tapi kalau umat ini kan kadang nggak punya posisi yang jelas. Gitu. Ini yang jadi masalah. Nah ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Qudwah kita. Kalau kita mengaku Rasulullah adalah qudwah, uswah, role model, ikuti dalam mentalitas itu. Yang kedua, saya sudah sering sampaikan ini. Yang kedua adalah bagaimana Rasulullah mentransformasi, melakukan perombakan pada mindset manusia. Dan sekali lagi, yang pernah saya sampaikan beberapa kali, mungkin sudah sering saya dengarkan dari saya, transformasi mindset ini bisa dalam melihat dunia. Jadi dunia ini harus kita lihat dengan pandangan, wawasan yang bisa elastis tapi punya posisi tadi. Ya, dunia ini kan berubah terus nih. Terjadi perubahan yang dahsyat yang terkadang tidak unexpected, tidak tersangka-sangka. Tiba-tiba terjadi seperti ini. Saya ceramah kepada ratusan dari Indonesia ini, orang seolah-olah depan saya ini ada ratusan orang, tapi duduk di rumah gitu. Ya, Bapak dan Ibu juga tidak tahu ini pakaian bawah saya ini apa nih, pakai celana yang resmi seperti baju saya atau celana tidur gitu. Ya kan gitu ya. Ini kan perubahan drastis yang terjadi gitu. Nah, apakah kita umat Islam ini sadar nggak bahwa dunia kita itu seperti itu sekarang? Jangan-jangan mindset kita itu masih 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Sementara kita tidak sadar apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Dan itu yang menjadikan seringkali umat ini ketinggalan kendaraan. Orang sudah kemana-mana, orang sudah mencapai macam-macam, sementara kita menjadi penonton. Dan pada akhirnya terkadang kita hanya marah-marah saja. Belum lagi kita melihat mindset dalam hal agama gitu. Agama nggak berubah, tapi mindset kita kepada agama. Cara pandang kita kepada agama. Bahkan terkadang kita bertanya, what does it mean to be Muslim for me? Apa artinya saya sebagai seorang Muslim? Apakah karena saya sholat 5 waktu? Apakah karena saya puasa? Apakah saya haji? Atau saya ini Muslim karena memang itu adalah kehidupan saya gitu. Sehingga Islam saya itu bukan di masjid. Saya bukan di Ramadan saja. Tapi Islam saya adalah kehidupan yang terbawa kapan dan di mana saja. Saya naik ke tempat tidur, saya Muslim. Bangun dari tempat tidur, saya Muslim. Saya meninggalkan rumah Muslim. Kembali ke rumah Muslim. Pernahkah kita bertanya seperti itu dan memberikan definisi kepada diri kita sendiri tentang what does it mean for me to be a Muslim? Apa artinya saya seorang Muslim? Belum lagi kita melihat tafsiran-tafsiran, pemahaman-pemahaman keagamaan yang bermacam-macam dalam agama kita ini, yang perlu terus-menerus untuk kita melakukan transformasi. Ini namanya tajdid. Makanya hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah itu akan mengutus setiap 100 tahun seorang pembaharu. Kita tidak perlu menyebutkan siapa pembaharu di abad ini misalnya kan. Tapi intinya adalah umat ini harus melakukan pembaharuan-pembaharuan. Jangan sampai kita stagnan, menjadi beku dalam pemikiran. Saya tidak perlu memberikan contoh-contoh lagi seperti zakat, bagaimana kita memahaminya. Ya, bukan hanya sekedar memberi 2,5%, tapi justru bagaimana kita balik menjadi sebuah kekuatan ekonomi gitu. Bahwa kita berzakat itu artinya kita disuruh untuk punya lebih. Nah, kalau harta kita hanya kita bisa makan, kapan kita bisa berzakat? Maka berarti umat ini harus punya lebih.
Artinya apa? Wa atuz zakat, wahai umat Islam keluarkan zakat, artinya wahai umat Islam bangun basis perekonomian yang kuat. Jangan kata Pak JK di Indonesia, dari sekian puluhan yang kaya di Indonesia, hanya satu orang katanya orang Islam. Dan Pak JK pun merasa tidak masuk dari bahagian itu. Rupanya Pak Hairul Tanjung. Bayangkan dari sekian banyak orang-orang kaya di Indonesia, hanya satu orang Islam. Padahal penduduk Muslim itu 87-85% minimal di Indonesia. Nah ini karena terkadang kita merasa bahwa mencari rezekinya Allah itu, ya itu kan side job, kerjaan sampingan. Padahal itu kita harus jadikan sebagai mainstream, kerjaan utama, sebagai jalan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yang kedua, jadi mindset ini termasuk seperti contoh yang mungkin dilihat ekstrim, kalau saya memberikan contoh termasuk dalam khutbah Jumat saya tadi itu adalah bagaimana kita merubah konsep mati di jalan Allah itu kepada hidup di jalan Allah. Nah, orang mengatakan bagaimana maksudnya? Maksud saya begini, orang yang mau mati di jalan Allah itu adalah orang yang pernah hidup di jalan Allah. Jadi kalau kita concern, kita punya perhatian untuk mati di jalan Allah, maka kita harus punya perhatian untuk hidup di jalan Allah. Sebab kalau Bapak dan Ibu sekalian hidup di jalan Allah, makan yang halal, bangun pertama salat subuh, berwuduk salat subuh, makan sarapan yang halal, setelah itu pergi mencari rezeki Allah, kembali ke rumah dalam keadaan kumpul dengan keluarga dengan biasa-biasa saja, jalan Allah. Sampai kembali tidur, baca doa, ikuti sunnah, jalan Allah. Mati di saat tidur pun itu mati di jalan Allah, kalau sudah hidup di jalan Allah. Maka umat ini harus memikirkan gimana caranya hidup di jalan Allah sebelum mati di jalan Allah. Sebab kalau yang kita pikirkan terus mati di jalan Allah, kita nggak pernah mikirin gimana hidupnya di jalan Allah. Padahal Al-Quran mengatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah sekarang ketika Allah mengatakan jangan sampai mati kecuali, itu artinya apa? Berarti hidup dulu, hidup muslim, hidup dan Islam, hidup di jalan Allah, hidup di jalan Allah, sampai ketika akhir kita mati di jalan Allah. Itu mati dalam keadaan Islam itu. Ini konsep-konsep yang saya silakan, ini mindset yang harus kita transform itu. Nah, ini walaupun ada orang kalau saya berbicara seperti ini salah paham itu. Seolah-olah saya merubah slogan-slogan atau moto-moto yang selama ini didengung-dengungkan kan. Mati di jalan Allah itu cita-cita tertinggi kita. Siapa yang tidak mau mati di jalan Allah? Tapi pertanyaannya, gimana caranya agar kita mati di jalan Allah? Nah, ini pertanyaan kan. Nah, Bapak dan sekalian itu yang kedua ya. Singkat saja, bukan singkat, cukup lama juga lama. Yang ketiga adalah transformasi human moralitas ya. Jadi moralitas kemanusiaan. Ya, ditransformasi oleh Rasulullah SAW dari moralitas yang rusak, bobrok ya. Itulah yang disebut dengan jahiliyah. Bagaimana pada waktu itu, pada zaman Rasul, sebelum Rasulullah diutus, perbudakan, bagaimana perempuan tidak punya harga, bagaimana wanita-wanita dikubur hidup-hidup, bagaimana peperangan, pembunuhan biasa saja gitu. Orang yang kaya merampok, ya, macam-macam lah ketika itu. Datanglah Rasulullah SAW kemudian melakukan perombakan moralitas. Dan satu hal yang unik dengan moralitas Islam itu adalah moralitas itu kan fundamental gitu, mendasar gitu. Maka moralitas dalam Islam itu bukan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Ada orang kemarin kan berbicara tentang apa? Hubungan laki wanita di luar nikah haram kan? Itu semua agama dalam kitab suci menyebutkan gitu. Mau baca Torah, mau baca Injil, mau baca Quran, semua ada di situ. Semua mengatakan nggak boleh. Nah, karena perubahan zaman dan situasi, tiba-tiba ada orang yang mengatakan ya selama rela sama-sama rela, kenapa menjadi haram gitu? Kenapa menjadi haram gitu? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini Rasulullah SAW datang membawa moralitas yang permanen, yang namanya dusta itu jahat di masa lalu, sekarang pun jahat, sampai hari kiamat pun jahat. Zina di masa lalu haram, ya sekarang haram, sampai hari kiamat juga haram. Nyuri di masa lalu nggak boleh, sekarang juga boleh, sampai depan nggak boleh. Itu moralitas. Ya. Jadi Islam ini sangat jelas dalam ajaran moralitas, tidak berubah. Tapi lihat ajaran moralitas yang orang-orang ajarkan itu. Nah, di Indonesia ini kan sering kali itu. Nah, sekarang lagi diperdebatkan tentang hukum nikah antar agama, beda agama.
Ya terlepas dari perbedaan-perbedaan pendapat ulama-ulama yang ada pendapat minoritas misalnya yang mengatakan boleh saja menikahi laki-laki menikahi wanita non muslim dan sebagainya, itu perbedaan. Tapi jangan dijadikan sebagai sebuah moral yang kemudian menjadi umum gitu. Kasihan generasi masa depan kita. Keislaman Indonesia digerogotin dari segala aspeknya. Termasuk tentunya dari perkawinan dengan turunan. Suami istri muslim saja belum ada jaminan anaknya bisa menjadi muslim yang baik. Gimana kalau salah satunya tidak muslim? Apakah itu istri? Apalagi kalau suami memang sudah haram lah, menurut ijma para ulama kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, moralitas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini jelas, tegas, dan permanen. Tidak berubah. Itu yang ketiga. Keempat adalah Rasulullah SAW telah datang mentransformasi karakter manusia. Saya tidak perlu jelaskan lagi ini bagaimana akhlak menjadi sangat esensi sekali, menjadi esensi keislaman kita, bahkan menjadi esensi fondasi misi Islam, dakwah Islam. Wa ma innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ini. Bagaimana Umar dari seorang yang sangat jahili, bukan saja sekedar menjadi muslim, tapi menjadi Al-Faruq, menjadi pembeda mana yang benar, mana yang salah. Bagaimana Bilal yang merasa hina, merasa rendah, diperbudak sebelum masuk Islam. Begitu masuk Islam, memiliki self-confidence. Bagian dari karakter, akhlak. Bagaimana para sahabat menjalin hubungan di antara mereka. Ini adalah akhlak. Maka Bapak dan Ibu sekalian, umat ini juga tidak akan bisa bangkit kecuali kembali merajut akhlaknya. Nah tentu yang kelima, sebelum yang terakhir, atau bahkan yang terakhir ini kelima, karena waktu saya ingin akhiri, adalah Rasulullah telah mentransformasi, melakukan perombakan masyarakat publik ya, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan masyarakat. Ada 7 hal poin saja. Yang pertama adalah dari masyarakat yang terpecah belah karena banyak hal, termasuk ras, etnis, menjadi satu umat. Ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Bagaimana masyarakat dulu itu antara kabilah-kabilah saling bersaing, saling berperang. Bayangkan kalau tidak ada ajaran yang mengajarkan kita tentang Islam di Indonesia misalnya, antara satu suku dengan suku yang lain, antara bahasa dengan bahasa yang lain. Ya orang bisa mengatakan ya karena kita sudah bersumpah satu bangsa, satu nusa, satu bahasa, ya itu memperkuat. Tapi yang terpenting bagi umat Islam itu adalah karena kita yakin bahwa Islam itu menyatukan, bukan memecah belah. Yang pertama, Rasulullah datang dengan human equality, kesetaraan manusia yang paling jujur gitu. Bukan merasa setara, tapi kalau orang lain dianggap enteng, dianggap rendah gitu. Nah ini ada perasaan begitu kan. Di Barat ini banyak orang mengaku ada racial equality, kesetaraan ras gitu, tapi diskriminasinya sangat tinggi sekali. Rasisme masih sangat tinggi sekali. Ada ketidakjujuran. Tapi coba lihat Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah marah kepada seorang sahabat yang mulia, yang terhormat, karena mengatakan kepada Bilal, ya ibnas sauda, wahai anak perempuan hitam. Marah Rasulullah. Dan beliau mengatakan, innaka rajulun min ahli jahiliyah. Kamu ini laki-laki yang jahil. Kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah datang untuk membawa perubahan dalam hal gender equalitas atau equality, gender equality. Kesetaraan gender yang sekarang diagung-alungkan oleh dunia barat. 15 abad yang lalu Rasulullah datang, saya tidak perlu lagi menyampaikan, tapi kita berani menantang konsep manapun. Apakah itu diakui konsep agama atau konsep manusia di sekitar kita yang mengaku paling hebat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, kita berani menantang. Ayo kita berdialog. Siapa yang paling hebat dalam membela hak-hak perempuan? Bukan saja Al-Quran dan hadis, tapi sejarah. Kapan perempuan di dunia barat bisa memilih, voting, election? Kapan perempuan di barat bisa mendapatkan warisan, harta warisan? Kadang kita tidak jujur, tapi Rasulullah telah datang dengan gender equality yang jelas. Yang keempat, equal opportunities. Kesempatan yang equal. Dalam hal politik, dalam hal ekonomi, Rasulullah sudah menawarkan itu. Kenapa? Dalam agama Islam, kepemimpinan itu bukan karena ras, bukan juga karena kita adalah anak seseorang,
tapi adalah ada pada kemampuan, kapasitas, kapabilitas, integritas. Bukan pada uang tas, tapi kemampuan Bapak dan Ibu sekalian. Itulah sebabnya Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, beliau tidak menunjuk anaknya, tidak menunjuk menantunya, Ali. Tapi justru Rasulullah meninggal, tidak menentukan siapa yang menjadi khalifah, sampai terjadi perpecahan pendapat, siapa yang harusnya menggantikan Rasulullah. Dan pada akhirnya Abu Bakar dibaiat oleh para sahabat, kecuali sedikit saja yang tetap ingin agar Ali menjadi khalifah. Tapi intinya Rasulullah ingin memberikan kesempatan yang sama kepada semua sahabatnya untuk menjadi pemimpin. Ini kesetaraan politik. Demikian juga ekonomi. Bagaimana zakat datang, li'alla yakuna daulatan bainal aghnia, agar harta benda tidak terpusat kepada orang-orang kaya saja. Maka orang kaya semakin banyak uangnya, semakin banyak berzakat. Itu dalam agama Islam. Maka itulah ekualitas dalam agama kita. Demikian juga religious freedom yang sekarang dikumandangkan dunia barat, kebebasan beragama. Ada enggak dalam ajaran agama kita ini pernah sebuah indikasi ya bahwa kamu harus maksa orang masuk dalam agama Islam? Saya tadi kebetulan ada tamu Pak Zulkifli Hasan dan saya ajak sholat Jumat di Jamaica Muslim Center dan di situ banyak orang Bangladesh, ada orang India juga. Nah, beliau bertanya, kenapa India itu tidak menjadi mayoritas Muslim? Saya katakan begini, itu sebenarnya salah satu bukti yang jelas betapa Islam itu tidak pernah dipaksakan. Kalau seandainya Islam itu dipaksakan, Muhammad Al-Qasim, panglima Islam yang menaklukkan India, pasti semua orang India dipaksa masuk Islam. Tapi India tetap menjadi Hindu mayoritas Hindu. Kenapa? Karena tidak dipaksa masuk Islam. Walaupun berapa lama orang Islam berkuasa di India, tapi tidak pernah dipaksa. Tapi coba bayangkan ketika orang Katolik kembali berkuasa di Spanyol. Orang Islam kan tenggelam habis. Masjid-masjidnya jadikan gereja. Inilah religious freedom dalam agama kita, Bapak dan Ibu sekalian. La ikraha fid din. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kalau ada seorang laki-laki misalnya menikah dengan seorang perempuan Kristen, ya, apapun itu alasannya, dan istrinya itu ingin ke gereja, maka antar dia ke gereja. Sampai ke situ. Coba lihat. Umar di Yerusalem, ketika dia disuruh salat di dalam gereja, dia nggak mau. Bukan karena tidak boleh, tapi karena tidak ingin memberikan asumsi kepada orang Islam bahwa gereja itu sudah terjatuh di tangannya. Sudah ditaklukkan. Bahkan Umar lah yang kemudian mengumandangkan agar orang Yahudi kembali ke Yerusalem untuk beribadah. Rumah ibadahnya disuruh dibersihkan agar orang Yahudi bisa beribadah kembali di situ. Nah, berbicara tentang religious freedom, siapa sesungguhnya yang jujur dan siapa sesungguhnya yang, mohon maaf kalau agak kasar, munafik dalam hal ini. Inilah agama Islam, itu Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah juga membawa etik ya peperangan. Bahkan dalam perang pun boleh membawa etik. Ya, bagaimana cara berperang yang beretika, walaupun terkadang perang itu enggak beretika gitu. Tapi beliau mengatakan jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan coba mengganggu orang yang beribadah. Al-Quran bahkan melarang kita meruntuhkan rumah-rumah ibadah, apapun itu bentuknya, mau sinagog, mau gereja, dalam perang gitu, dalam peperangan. Ini etika dalam peperangan. Tidak ada orang yang berperang kemudian mengajarkan etika seperti itu selain Rasulullah SAW. Dan yang terakhir Rasulullah kemudian membawa juga social support atau support sosial. Ada orang miskin, itu tanggung jawab negara itu. Undang-undang kita sudah benar. Yang dipertanyakan pelaksanaannya. Bahwa kalau ada orang miskin dan ada orang yang kelaparan, yang harus bertanggung jawab itu negara. Ya negara itu artinya penguasa gitu. Maka dalam agama Islam itu jelas sekali gitu. Salah satu di antaranya ajaran zakat, kemudian Rasulullah berdoa. Ini doa yang seringkali salah paham. Saya tutup dengan ini. Doa Rasulullah tentang Allahumma syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, golongkanlah saya ini ke dalam golongan orang-orang yang miskin. Lalu ada orang mengatakan, kalau begitu Rasulullah itu sebenarnya mau miskin, ingin mengajarkan kemiskinan. Enggak. Itu bermakna Rasulullah memberikan dukungan mental kepada mereka yang miskin. Karena kemiskinan itu akan terjadi. Sekaya-kaya apapun Amerika dan Eropa, banyak orang miskin. Di Amerika ini banyak homeless. Tapi bedanya adalah, kalau seandainya homeless itu hidup di zaman Rasulullah, Rasulullah merasa membersamai mereka. Bukan justru mereka dibiarkan
menjadi bahkan mohon maaf ini tidur di pinggir-pinggir jalan. Gitu. Di sini mungkin Bapak terkejut kalau ke kota New York, jalan-jalan di Manhattan, ya pusat kota New York dan gedung-gedung pencakar langit. Di sana ada orang-orang yang tidur di pinggir jalan, gitu. Bahkan ada yang mungkin sudah sakit sekali gitu, nggak bisa bergerak. Orang biasa lewat saja gitu, nggak peduli. Coba seandainya di zaman Rasulullah, maka Rasulullah SAW pasti akan mengatakan, jangankan manusia, kata Umar, ada satu hewan yang mati kelaparan di sebuah kampung dia sebut itu di Irak, dia merasa bertanggung jawab gitu. Itulah social support, dukungan sosial dari seorang pemimpin yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya begini Bapak dan Ibu sekalian, pada saat kita mengingat kelahiran Rasulullah SAW ini bukan masalah kelahirannya, tapi bagaimana kita mengikut kepada uswah Rasulullah SAW, ketauladan Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan kita. Dan sekali lagi ketauladanan kita ini jangan dibatasin, dan sunnah pun jangan dibatasin. Sunnah itu jangan dibatasi kepada berpakaian atau bentuk wajah, berapa panjang jenggot kita gitu, enggak. Bukan cuma itu. Kalau mau itu alhamdulillah, ikhlas saja. Kita mau mengatakan, oh ini pakaian sunnah, saya mau pakai ini karena ini sunnah. Ya ikhlas, insya Allah mudah-mudahan kasih pahala gitu ya. Tapi nggak perlu melihat orang lain itu nggak ikut sunnah. Asal menutup aurat. Demikian juga misalnya orang yang punya janggut panjang dan yang menjangkan janggut, merasa sunnah, alhamdulillah, ikhlas saja. Mudah-mudahan dikasih pahala dengan itu. Ya. Tapi jangan kemudian kalau kita ini nggak janggutnya, kemudian dianggap imannya kurang. Nah itu. Jadi sunnah itu dalam segala aspek kehidupan kita, tersenyum kita, cara berkata kita, cara berpikir kita, cara berkarya kita, ilmu, berbisnis, semua itu ada sunnah Rasulullah SAW di situ. Ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan di hari-hari ini kita memperbaharui keimanan kita, ya, memperkuat kembali keimanan kita, komitmen kita, cinta kita kepada Rasulullah SAW, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW di hari akhirat kelak insya Allah. Saya kira demikian, saya akhiri sampai di sini. Mungkin ada 10-15 menit lah barangkali, kalau ada yang mau bertanya silakan, saya persilakan, atau mau menyampaikan sesuatu silakan di unmute. Kalau nggak ada kita akhiri. Silakan. Saya ya silakan langsung aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya luar biasa, Masya Allah. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kemudian kita mentransformasi secara individual mungkin bisa gitu ya, kita personal, tapi melakukan akselerasi percepatan sehingga akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah itu bisa dahsyat diterima kemudian direplikasi di tengah masyarakat gitu. Karena kita berhadapan-hadapan dengan lingkungan yang luar biasa bebas. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Kristiati ya. Jadi begini, saya sebenarnya tidak ingin memakai kata ini ya, atau istilah ini, tapi memang perlu kulturalisasi, mengkulturkan ya akhlak keagamaan kita dalam kehidupan publik, kehidupan individu dan publik. Jadi sudah menjadi sebuah kultur gitu. Misalnya begini, sering kita mengatakan begini, kok Islam itu lebih nampak di dunia non-Muslim ya? New Zealand misalnya, Selandia Baru begitu bersih, teratur, ya, damai, aman, sampai ada pembunuhan Islam, orang Islam kemarin itu, tapi aman-aman gitu, orang-orangnya baik-baik. Di dunia Barat kok teratur, cara ngegerak mobil gitu, ya, disiplin gitu. Kan itu semua ajaran Islam sesungguhnya. Tapi kenapa dunia Islam kok semeraut banget? Karena agama kita belum sampai kepada tataran sebuah pembudayaan. Ya. Jadi culturalization mungkin, tapi saya nggak mau memakai itu. Jangan sampai dianggap agama kultur gitu. Tapi dibudayakan ini ajaran agama kita indah-indah itu. Sehingga ketika kita bersikap, dan itu adalah bagian dari agama kita, sudah menjadi refleksi sendiri. Misalnya kita, seandainya ini menjadi bagian dari sebuah budaya ya, kita mau cium hajar aswad saja misalnya ya, itu kan sebenarnya nggak perlu kita saling mengikut itu. Karena sudah biasa itu kultur, siapa yang depannya duluan. Oh ada ibu-ibu yang sudah agak tua, oh, kita kasih persilakan. Itu bagian budaya Islam. Di Amerika begitu. Kita naik subway kereta api misalnya ya, bawa tanah. Ada ibu-ibu tua berdiri, kita anak muda lututnya masih kuat, malu sendiri kalau nggak dikasih tempat duduk itu kepada ibu tersebut.
Nah ini kan pembagian dari pembudayaan, bukan, saya jangan salah paham ya, pembudayaan dari ajaran agama. Bedanya budaya biasa dan agama artinya kita menjadikan sebagai pembudayaan atau kebiasaan, tapi dari hati gitu, dari iman. Nah itu bedanya di situ. Kalau budaya kan hanya aksi perilaku manusia sosial saja. Jadi orang Amerika budayanya bagus, kita jadikan budaya yang baik ini sebagai bagian dari keimanan. Ya. Nah, keimanan kita diterjemahkan dalam bentuk pembudayaan. Nah sebenarnya kata pembudayaan kehidupan beragama ini itu yang diistilahkan dengan ma'ruf. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf. Jadi ma'ruf itu berasal dari kata arafa, ma'rifah. Dari kata urfun. Urfun itu tradisi, custom, ya budaya. Nah, ketika sebuah amalan agama menjadi sebuah kultur dan budaya dalam kehidupan kita, maka itu yang disebut dengan ma'ruf. Kalau hanya pada kehidupan pribadi yang belum diterjemahkan dalam kehidupan umum dan publik, maka itu hanya kesalehan saja. Hanya kesalehan. Nah, kesalehan kita ini harus naik menjadi sebuah ma'ruf. Dalam arti kebaikan yang menjadi publik. Kebaikan yang menjadi kultur, budaya, sosial gitu ya. Jadi saya kira memang semua umat Islam harus belajar. Dan ini semua harus proses. Tapi untuk bisa tercipta ini, memang harus didukung oleh banyak dukungan. Support. Termasuk dukungan pemerintah, dukungan perundang-undangan, dukungan peraturan-peraturan, dukungan guru di sekolah-sekolah, dukungan orang tua di rumah, semua harus terlibat gitu. Harus terlibat. Misalnya kan di rumah kita saja kan, anak kita sudah tahu kalau mau ninggalin rumah harusnya salam kan, atau masuk rumah harusnya salam kan. Tapi apakah kita ikut mendukung agar itu menjadi kebiasaan nggak bagi anak kita? Nah ini masalah. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, budaya, kultur, tapi nanti walaupun kebiasaan kultur dan budaya, tapi kan sudah dianggap sebagai cara agama, maka itulah yang kemudian kita harapkan ke depan. Jadi saya kira begitu, Bu. Insya Allah mudah-mudahan kita berjuang bersama dan Allah kasih kemudahan ya. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya ingin minta penjelasan lebih luas dari Ustaz. Bahwa saya mendengar dari seorang yang berilmu mengatakan bahwa tadi kan masalah maulid misalnya, perbedaan dalam hal ru'iyah ini dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada sekarang itu akan lama-lama akan menipis dan menyatu gitu Ustaz. Jadi akan hilanglah gitu perbedaan itu. Tapi itu dalam hal ru'iyah, tidak dalam ibadah gitu. Seperti sholat tetap sebagaimana hukum yang diturunkan Allah. Itu bagaimana pendapat Ustaz dalam hal itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, jadi masing-masing kan ada dua hal. Pertama, bagaimana kita mendefinisikan milad atau maulid itu sendiri, dan kedua bagaimana melakukannya. Kalau kita definisikan maulid itu dalam arti bahwa sebuah momentum untuk kembali memperbaharui atau memperkuat kembali komitmen kecintaan kita, keimanan kita, dalam bentuk misalnya belajar kehidupan Rasulullah dengan seminar-seminar, dengan konferensi, dengan ceramah-ceramah, itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Makanya ada garis batas-batas syariat di situ. Jangan sampai kemudian yang kita lakukan justru melanggar sunnah Rasulullah. Misalnya, saya pernah dulu di Jeddah, saya diundang oleh suatu saya guru di Jeddah dulu sebelum ke Amerika. Saya diundang oleh teman-teman masyarakat Madura dalam sebuah acara maulid. Ketika saya sampai, itu mereka sudah membaca berzanji. Di tengah-tengah mereka itu ada makanan gitu macam-macam. Dan di saat-saat membaca berzanji itu sampai berdiri dan kayak, mohon maaf ya, kayak kesurupan itu. Kayak kesurupan itu. Saya berbisik kepada teman. Kenapa? Saya berbisik kepada teman. Kenapa begitu? Kenapa sampai kayak kesurupan gitu? Ada yang beritahu ke saya, katanya pada saat-saat seperti itu mereka seolah-olah sedang hadir bersama Rasulullah itu secara fisik, seolah bersama mereka gitu, kira-kira begitu. Luar biasa. Nah ini kan sesuatu yang menyeleweng gitu. Rasulullah itu basyarun, ya, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanya seorang rasul, ya. Afa immata, dan kalau dia sudah mati, au qutila, atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian berbalik kepada masa lalu lagi. Jadi Rasulullah sama manusia sudah mati gitu. Lalu kenapa kalau kemudian kita
melakukan kayak gitu seolah-olah katanya fisiknya kembali lagi bersama. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus kita jaga gitu, ya. Tapi kalau ceramah, mempelajari bagaimana hidup Rasulullah, mengingatkan kembali kita tentang siapa Rasulullah, membangun kecintaan kita kepada Rasulullah, kita berselawat kepada Rasulullah. Nah, ini kan sama ketika orang Indonesia memperingati 17 Agustus. Kenapa harus 17 Agustus? Kan kemerdekaan harus diingat setiap saat supaya termotivasi. Tapi kenapa 17 Agustus? Itu kan momentum saja. Ya. Ada momen-momen untuk renewal gitu ya, gitu. Tapi sekali lagi memang harus berhati-hati mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Jangan sampai justru mengaku ya sedang melakukan sesuatu atas nama cinta, tapi justru menyakitkan Rasulullah dalam arti melanggar ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Maka ilmu di sini penting. Ilmu di sini penting. Saya kira begitu, Ibu Murni. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi. Tapi saya kira sudah selesai semuanya. Sampai di sini ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita ketemu pada hari Sabtu yang akan datang di waktu Indonesia dan hari Jumat malam waktu Amerika. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa diberikan selalu penjagaan dalam hidayah, dan insya Allah mudah-mudahan kalau masanya kita memang harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga di jalannya, hidayahnya, karena rintangan ini tidak mudah. Saya juga ingin mendoakan ya, mudah-mudahan insya Allah Indonesia ke depan semakin baik, ya, karena juga bahagian dari kecintaan kita, cinta tanah air itu, cinta bangsa, cinta negeri. Saya tidak mengatakan negara tapi negeri. Negeri itu, negara itu terkadang nuansanya ini hanya paspor ya. Kita berpaspor Indonesia, berarti negara kita Indonesia. Tapi kalau negeri itu tidak berpaspor Indonesia pun itu masih negeri kita itu. Maka cinta negeri itu hubbul watan, mungkin dalam bahasa yang lain yang biasa kita dengarkan adalah minal iman. Cinta kepada negeri itu adalah bahagian dari keimanan kita. Maka teruslah Bapak dan Ibu sekalian berbuat untuk memperbaharui ini, komitmen kepada Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah. Ya, tentu salah satu di antaranya adalah proses pergantian kepemimpinan. Mungkin Indonesia mudah-mudahan mendapat pemimpin yang lebih baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya, saya akhiri sampai di sini. Insyaallah saya ingin membuat ini tapi enggak masuk gitu. Ini bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di kota New York dan sekitarnya khususnya, insya Allah pada tanggal 29 Oktober yang akan datang, ini bagian dari acara tahunan Nusantara Foundation, juga berbicara tentang Rasulullah Muhammad SAW, tapi juga sekalian fundraising untuk Nusantara Foundation karena kita melakukan renovasi di pesantren kita. Silakan hadir yang ada di New York dan sekitarnya. Kita undang banyak pembicara, tapi salah satunya adalah Dr. Craig Considine. Ini profesor dari Rice University di Houston, dan beliau penulis buku, sudah 3 buku ditulis mengenai Islam dan Rasulullah. Salah satunya The Life of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, The Humanity of Muhammad ya. Jadi hadir, insyaallah. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Saya akhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.